Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Sari dari jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membacakan beberapa materi kelompok kami. Kami dari kelompok 9 dan teman saya yang bernama Excel Ferrando. Judul makalah kami yaitu prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam. Di sini saya akan membacakan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara etimologi atau tata bahasa, prinsip adalah dasar permulaan aturan pokok. Adapun secara terminologi, prinsip adalah kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang membentuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip-prinsip hukum Islam menurut Juhaya S. Praja sebagai berikut. 1. Prinsip tauhid. Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua ada prinsip keadilan. Keadilan dalam bahasa salaf adalah sinonim atau al-mizan atau keseimbangan atau moderasi. Yang ketiga ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan diridhoi Allah. Prinsip keempat ada prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama atau hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, dan argumentasi. Yang kelima, prinsip persamaan atau egalit. Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah atau Al-Syahifah, yakni prinsip dalam menentang perbudakan yang penghisapan darah manusia atas manusia. Yang keenam yaitu prinsip at-ta'awun. Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan. Dan yang terakhir yaitu adalah prinsip toleransi. Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Excel Ferrando. Saya dari kelas E. Saya di sini ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Oh ya, mohon maaf Pak, kalau di sini saya pakai kaos karena saya lagi sambil kerja Pak. Jadi saya kelihatannya kurang sopan nggak pakai kemeja. Jadi tolong pengertiannya ya Pak. Terima kasih. Asas-asas hukum Islam. Secara etimologi, asas-asas hukum Islam memiliki makna yaitu adalah dasar, alas atau pendomen. Adapun secara terminologi menurut Hasbi As-Siddiq bahwa hukum Islam mempunyai tiang pokok yaitu antara lain 1. Asas nafyul haraji, meniadakan kepicikan. Artinya dibuat dan diciptakan dalam batas kemampuan para mukallaf. 2. Asas kilatu taklif, artinya tidak memberatkan dan menyukarkan pundak mukallaf. Dan 3. Asas keadilan merata, yaitu hukum Islam tidak boleh melebih-lebihi antara yang satu dengan yang lain. 2. Asas hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang bersifat rinci maupun umum. Asas-asas tersebut beberapa diantaranya adalah 1. Asas keadilan. Asas ini merupakan asas yang mencakup semua asas di bidang hukum Islam. 2. Asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas ketentuan peraturan pada perbuatan itu sendiri. 3. Asas kemanfaatan. Asas ini juga menyertai 2 asas yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian, ada baiknya dipertimbangkan sesuai kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan maupun kepada kepentingan masyarakat. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Excel Ferrando. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.